Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Angler di mana-mana Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Zain Ahmad, masih di channel Angler Vokal tentunya. Oke Sobat Angler, dalam video kali ini membahas sedikit nih tentang maraknya virus corona atau COVID-19 yang sedang menyebar di negara kita tercinta Indonesia ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali buat seluruh tim medis Indonesia yang sudah berjuang mati-matian, bekerja keras siang dan malam, menahan ngantuk, menahan lelah, menahan rasa lapar, menahan rasa rindu bersama keluarga, rela meninggalkan keluarga untuk menuntaskan masalah virus corona ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat pemerintah yang saat ini sudah bekerja dengan baik untuk membatasi penyebaran virus ini supaya tidak menyebar luas pandemi corona ini di negara kita. Doa saya dan doa kita semua semoga virus ini segera selesai, musibah ini segera selesai dan segera ditemukan obatnya sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kembali seperti biasa, tidak terisolasi di rumah gitu. Oke sobat, dalam video kali ini saya ingin bercerita, bukan membahas atau menggurui, ini cerita saja menurut argumen saya sendiri tentang virus corona ini. Kita tidak perlu takut ya, maaf sebelumnya, bukan terlalu takut, maksudnya gini, kita tidak boleh takut karena hanya pada Allah kita takut saja kan, tidak ada yang lain, pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi daripada kita takut, lebih baik kita itu waspada, karena waspada itu berbeda dengan takut. Kalau kita waspada tentu kita akan selalu mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita takut tentu saja kita akan menimbulkan suatu fase paranoid ya, atau pikiran yang ya takut akan hal itu. Kita takut untuk misal kita terlalu paranoid dengan virus corona, jadi kita membatasi aktivitas kita. Memang betul kita membatasi aktivitas kita karena dari pemerintah kita sendiri kita disuruh untuk tetap berada di rumah. Tapi gimana dengan teman-teman atau orang-orang yang harus tetap bekerja, tetap menjalankan aktivitas, sementara penyebaran wabah ini sangat begitu cepat. Kita tahu sendiri di daerah saya sendiri saja sudah ada. Tapi itulah sobat angler, karena penyebarannya begitu cepat kita tidak pernah tahu. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus tersebut. Karena dari video-video yang saya lihat sangat ironis ya teman-teman, karena itu dia terinfeksi dan positif virus itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, hanya ditangani oleh tim medis saja. Harus dikarantina juga, jadi tidak bisa bertemu dengan orang lain, hanya di ruangan khusus. Saya berdoa semoga mereka yang terinfeksi ataupun positif virus corona ini segera diangkat oleh Allah penyakitnya dan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya di rumah. Baik teman-teman, di sini saya membahas hubungan mancing dengan virus ini. Nah, teman-teman, di sini yang saya bahas adalah bahwa kegiatan kita mancing ini tentu saja kita sering terpapar sinar matahari. Nah, di situ saya pernah melihat suatu video dari dokter bahwa kita harus sering-sering berjemur atau terkena paparan sinar matahari pagi ya, harus pagi. Karena kalau siang ya mending di rumah aja lah teman-teman, panas bisa nanti hitam kulitnya. Jadi hubungannya sangat cocok dengan mancing ini, karena kalau kita mancing kita sudah tentu berada di outdoor atau luar ruangan ya. Kita mancing di, misalkan kita di sungai atau di kanal, kita sudah pasti terkena sinar matahari dan sudah mendapatkan vitamin di situ. Dari yang saya tahu, sinar matahari itu membunuh virusnya. Sinar matahari pagi khususnya teman-teman ya. Karena
setahu saya virus itu suka berada di daerah yang lembab dan basah. Nah, di situ kita coba berpikir positif saja. Kalau kita pergi memancing, kita sudah mendapatkan sinar matahari. Nah, kita berjemur cukup 2 jam saja sudah cukup kan. Ya kalau kita berada di rumah terus gimana? Saya tahu perasaan teman-teman pemancing atau angler. Karena saya juga angler. Kita merasa di rumah aja gitu, ngapain? Candu mancing itu lebih berbahaya daripada candu apapun. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Karena pengennya mancing terus gitu kan. Nah di situ ini argumen saya sendiri. Teman-teman nggak perlu takut. Jika ingin pergi mancing, pergilah mancing dengan syarat. Nah di sini pakai syarat teman-teman. Karena kita nggak boleh juga melawan aturan ini ya. Yang pertama, kita pergi mancing tapi tidak untuk pergi jauh-jauh. Ingat, tidak pergi jauh-jauh, cukup di daerah kita saja, yang terdekat dari rumah saja. Nah, boleh sendiri ataupun membawa teman juga nggak apa-apa, tapi teman yang biasa kita bawa mancing lah. Di situ saran saya tetap pergi memancing, tapi yang dekat-dekat saja. Itu pun tidak perlu lama teman-teman, cukup pagi lah kita pergi, dapat sinar matahari pagi sudah bagus. 2 jam aja sudah bagus, sampai ya pokoknya sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Saran saya begitu, jangan pula 1 harian teman-teman. Tapi itu kembali ke kita masing-masing, terserah sobat angler mau gimana. Yang jelas kita boleh mancing dengan syarat tidak boleh jauh-jauh. Nah yang kedua nih sobat angler, kita ini pergi memancing merasa bahagia atau gimana? Tentu saja bahagia teman-teman. Karena dari pribadi saya sendiri, misalkan dipilih untuk berangkat kerja atau berangkat memancing, kayaknya lebih berat berangkat memancing. Kadang-kadang saya sampai cuti kerja karena untuk memancing. Karena apa? Karena sudah suntuk, pikiran ini kacau teman-teman. Tapi kalau memancing itu membuat kita bisa refresh ya. Refreshing yang murah itu memancing teman-teman. Buat teman-teman yang menonton video ini yang nggak kebetulan tidak hobi memancing, boleh dicoba nih, apalagi dalam kasus penyebaran virus corona ini. Karena yang pertama itu poin tadi teman-teman, balik yang tadi, kita dapat paparan sinar matahari itu. Kalau teman-teman misalkan ya boleh juga di depan rumah, tapi nggak apa-apa, tapi cobalah memancing karena dapat yang tadi. Kedua juga sinar matahari, yang kedua refreshing. Karena kalau pikiran kita sudah fresh, sudah enak, badan kita akan sehat, insya Allah pasti akan sehat. Nah kayaknya cuman 2 itu aja poin yang penting. Pertama, sinar matahari pagi kita kejar itu cukup 2 jam saja atau lebih, itu terserah teman-teman, terserah sobat angler mau gimana. Saya juga nggak bisa membatasi, karena kalau kita sudah berada di spot rasanya nggak bisa pulang gitu kan, nggak bisa bohong itu teman-teman, memang sudah seperti itu hukumnya. Nah terus yang kedua tadi refreshing, sudah refresh kita ya ada masalah pekerjaan, kita pergi memancing itu sudah, kalau menurut saya sudah fresh. Yang hobi mancing itu cukup pergi memancing saja, tapi ingat teman-teman, jangan pergi jauh-jauh, dekat-dekat rumah saja. Itu poin penting. Pemerintah inginnya kita tetap berada di rumah, tapi kenyataannya aktivitas kita masih berhubungan dengan luar rumah kita ya. Seperti saya bekerja masih harus keluar rumah gitu, tidak bisa bekerja di rumah. Mancing ini kalau buat yang nggak hobi mancing ya nggak apa-apa sih sebetulnya kalau di rumah aja, tapi pasti suntuk kan, mau keluar gimana juga. Tempat-tempat apa sudah di ini banyak razia sekarang ya, tempat-tempat yang keramaian kita sudah dilarang berkumpul gitu. Nah di sini kalau kita biasa mancing berkumpul, nah, kita batasi saja berdua, yang penting bawa teman lah gitu. Kalau kita hobi wild fishing ke daerah-daerah yang spotnya apa, tapi ya jangan jauh-jauh, maksudnya pasti ada hutannya gitu kan ya, tetap berdua, jangan sendiri. Keep safety ya teman-teman, safety itu penting. Jangan lupa bawa parang untuk mencegah saja. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya buat sobat angler yang ya kalau mau pakai masker juga bagus, kalau nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Tapi setahu saya kalau yang hobi mancing biasa bawa buff ya, buff untuk biasanya kita gunakan tuh untuk supaya wajah nggak terlalu hitam, kayak itu bunyinya kan. Tapi di sini bisa juga kita gunakan sebagai ganti masker. Tapi kalau mau pakai masker boleh, lebih bagus lagi kita menggunakan masker, karena terkadang dalam perjalanan kita pergi memancing kita
harus berinteraksi dengan orang ya, orang lain. Misal kita singgah di kedai untuk membeli sesuatu gitu. Dari pribadi saya sendiri, saya berdoa semoga kasus ini segera selesai ya teman-teman, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya, tidak merasa terisolasi lah. Karena saya tahu juga mau itu hobi mancing atau tidak, kalau di rumah aja ya suntuk gitu kan, kita harus juga cari kegiatan di luar rumah gitu. Tapi boleh dicoba nanti buat teman-teman yang nggak hobi mancing, coba saja ajak teman yang hobi mancing pergi sebentar saja, cukup 2 jam saja sudah cukup, tapi pagi ya. Kita berangkat dari rumah, spot yang dekat-dekat rumah saja, cukup 2 jam sudah. Jangan lupa sarapan. Ngopinya juga teman-teman, nanti nggak ngopi nggak fokus. Buat sobat angler, jangan lupa untuk senantiasa, ini saya juga mulai hari ini ingin kembali menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan diri kita, lingkungan, keluarga kita. Kita berdoa semoga keluarga kita dijauhkan dari segala penyakit ya, khususnya virus corona ini. Semoga tidak sampai kepada keluarga kita, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu mengingatkan keluarga kita teman-teman sobat angler untuk senantiasa mencuci tangan setelah kita biasanya penyebaran virus itu paling cepat, kalau yang saya baca itu di 2 tempat, di 2 benda ya, uang kertas khususnya, dan juga handphone. Nah disitu kita harus sering-sering membersihkan handphone kita ya, mana tahu di situ terjadi penyebaran virus. Kita kan nggak pernah tahu karena kita nggak punya alat di rumah. Ini sobat angler, video ini saya buat hanya untuk sharing saja, untuk curhat saya, karena beberapa hari ini saya merasa pengen mancing tapi kita diwajibkan untuk berada di rumah. Nah gimana perasaan sobat angler gitu, kita hobi mancing tapi kita tertahan gitu. Saran saya gitu aja teman-teman, kita tetap pergi memancing, tujuan kita adalah untuk mendapatkan 2 hal tadi. Yang pertama sinar matahari atau paparan matahari pagi teman-teman, ingat pagi. Yang kedua adalah refreshing kita ya, secara teman-teman, hemat saya tuh refreshing nggak perlu yang gimana-gimana, cukup mancing. Itu menurut saya, pandangan saya sebagai pemancing gitu. Refreshing tuh nggak perlu kita holiday ke suatu tempat juga. Pemeriksaan terjadi di mana-mana, misal kita keluar daerah. Nah buat teman-teman itu aja, hindari bepergian jauh, ini khususnya pemancing ya. Coba kita untuk main di spot terdekat saja ya, kita tetap bawa teman, 2 orang saja sudah cukup, dan kita pergi mancingnya nggak perlu lama, cukup setengah hari boleh teman-teman. Apalagi ya kita doakan semoga tim medis kita di Indonesia ini, dan juga tim medis lah khususnya, diberikan kesehatan dan juga semangat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Semoga tetap sabar dan semangat dalam menangani kasus ini, dan juga semoga mereka dijauhkan dari penyakit ini. Dari berita yang saya tahu di TV ataupun media, ada beberapa dokter Indonesia kita yang kebetulan sudah meninggal. Semoga mereka mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga mereka diberikan pahala jariah ya, amal jariah, karena rela meninggalkan keluarga demi menyelamatkan orang lain. Terima kasih sekali buat dokter, seluruh tim medis, bukan dokter saya, seluruh tim medis Indonesia, dan juga tim-tim yang sudah meluangkan waktunya, merelakan tidak berjumpa dengan keluarga untuk menangani hal ini, bekerja keras siang dan malam. Ingat teman-teman, banyak video yang saya lihat sampai tertidur di kursi gitu kan. Kadang coba kita berpikir, kita di posisi dia, kita buat di posisi beliau gimana. Mereka sudah bekerja sangat keras untuk kita, menyelamatkan kita. Nah kita di sini, kita ikuti apa yang mereka katakan, kita kurangi aktivitas di luar. Tapi tadi yang saya tekankan lagi, untuk kita pemancing tetap tidak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa untuk pergi memancing, karena tadi 2 hal tadi ya teman-teman. Yang pertama paparan sinar matahari, atau istilahnya kita berjemur, secara nggak langsung kita mancing berjemur. Yang kedua adalah refreshing ya,
Saya rasa refreshing itu membantu sistem imun kita menjadi lebih sehat, karena penyakit itu datang dari pikiran, teman-teman. Kalau pikiran kita sudah stres, ya gimana, pasti badan kita akan mudah terserang penyakit. Oke, semoga kita selalu sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kita sendiri ataupun keluarga kita. Nah, sobat angler, cukup sekian video singkat dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga orang awam ya, teman-teman. Saya tidak pernah tahu, sebenarnya tidak pantas untuk membahas hal seperti ini, karena saya bukan tim medis, karena saya hanya pemancing biasa, hanya berbagi saja kepada teman-teman sobat angler dimanapun Anda berada. Buat kalian yang menonton video ini, semoga ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, tolong tambahkan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar, teman-teman. Dan doa saya serta kalian harus juga berdoa, semoga wabah ini segera berakhir. Dan juga buat mereka yang sedang sakit ataupun yang terkena virus corona ini, atau positif virus corona ini, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam mancing. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe.